Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Yang terhormat bapak-bapak pengurus masjid, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang berhadir dalam ruangan masjid yang dirahmati Allah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia kepada kita semua. Pada malam hari ini Allah mengizinkan kita untuk datang ke masjid dalam rangka melakukan amaliyah kita kepada Allah, melaksanakan kewajiban kita kepada Allah. Mudah-mudahan amal dan ibadah yang telah kita lakukan dan yang akan kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membimbing umat manusia dari alam kejahilan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, Allah mengangkat orang-orang yang berilmu kepada darjat yang tinggi sebagaimana firman-Nya, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman daripada kamu dan orang-orang yang berilmu kepada darjat yang tinggi. Diangkat beberapa darjat dibandingkan dengan orang yang tidak punya ilmu. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, pernah pada suatu hari Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman itu pangkatnya 3. Yang pertama, dia seorang Rasul Allah, utusan Allah. Yang kedua, dia Nabi, Nabiullah, sebagai Nabi Allah. Dan yang ketiga, dia seorang raja, raja yang memerintah rakyatnya, yang bertanggung jawab kepada rakyatnya. Karena tanggung jawabnya berat, Bapak Ibu, Allah berikan kepadanya ilmu yang tidak pernah dimiliki oleh orang. Dia bisa berbicara dengan semua makhluk, dengan burung, dengan ikan, dengan semut. Kemudian ada satu kelebihan yang Allah berikan kepadanya, dia bisa menjadikan angin sebagai kendaraannya. Dia ada satu tikar permadani yang luas. Kalau dia mau berangkat ke satu daerah, dia bentangkan permadani itu, dia masukkan alat-alat ke atasnya, dan termasuk orang-orang yang akan ikut dengan dia. Lalu diperintahkannya angin untuk menerbangkan tikar permadani itu ke tempat yang ditujunya. Pada suatu hari, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, dalam perjalanan di atas tikar permadani itu, dia menengok ke bawah. Nampak seorang tua yang sedang mencangkul.
bercocok tanam. Tapi yang ditanamnya bukan padi, bukan tanaman muda, tanaman tua. Yang dia tanam durian, rambutan, sedangkan dia sudah sangat tua sekali. Nabi Sulaiman tertarik dengan orang tua itu. Lalu dia memerintahkan turun di situ. Dia berhenti dan bertemu dengan orang tua yang sedang bercocok tanam itu. Orang tua itu tahu itu Sulaiman, karena tidak ada orang pada waktu itu yang memakai kendaraan angin kecuali Sulaiman. Ditunggulah kedatangannya orang tua itu. Lalu orang tua itu bertanya, "Wahai Tuan Raja Sulaiman, kenapakah engkau datang ke tempat saya yang sangat sederhana ini?" Kata Sulaiman, "Wahai Pak Tua, saya sangat ingin bertanya kepada engkau. Yang akan saya tanyakan adalah, engkau sudah tua, tidak lama lagi mungkin akan meninggal dunia. Tetapi engkau rajin menanam tanaman yang lama baru berbuah. Apakah engkau tidak khawatir?" kata Nabi Sulaiman. Belum lagi dia berbuah, engkau sudah meninggal, buat apa ditanam? Jelas Bapak Ibu? Belum lagi sempat dia berbuah, engkau sudah meninggal, untuk apa engkau susah-susah menanamnya? Apa kata orang tua itu, Bapak Ibu? "Wahai Tuan Raja Sulaiman, bukankah yang kita makan sekarang ini hasil dari tanaman orang-orang tua-tua kita dulu? Saya ingin melakukan seperti itu," kata dia. Saya tanam sekarang dimakan oleh orang-orang yang datang di kemudian hari. Biarlah saya tidak ikut memakannya. Menggeleng-geleng Nabi Sulaiman, Bapak Ibu. Hebat orang tua. Hebat orang tua. Dipanggilnya sekretarisnya. Ambil kepiang 3 kantong. Dia ambil kepiang 3 kantong. Apa kata Nabi Sulaiman? "Karena jawaban Bapak sangat menarik hati saya, ini hadiah 3 kantong uang emas." Nah, langsung dia gini hadiah Bapak Ibu. Apa kata orang tua itu? "Wahai Tuan Raja Sulaiman, tanaman yang saya tanam hari ini sudah berbuah 3 kantong emas," katanya. Jadi buahnya 3 kantong emas. Nabi Sulaiman semakin tertarik. Batu juga kecapa tuh je. Baru Pak tanam lah berbuah 3 kantong emas. Dipanggilnya balik sekretarisnya Pak Ibu, Dek Nabi Sulaiman. Tolong catat nama Pak ko, di mana alamatnya, rumahnya, tempat tinggalnya, agihnya gaji sekian dalam tempo 1 bulan. Setiap bulan antarkan gaji ke rumah. Anak kecil orang tua itu Pak Ibu, "Wahai Raja Sulaiman, tanam yang aku tanam kecilnya, akan dapat aku panen setiap bulan mulai bulan depan." Nah, itu buahnya Bapak Ibu. Kenapa orang tua itu dia dihadiah dari Nabi Sulaiman? Ilmunya Bapak Ibu. Jawaban itu menarik perhatian Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman kok orang yang tinggi ilmunya, orang yang banyak ilmunya. Tapi tertarik mendengarkan jawaban orang tua itu. Dia jawab dengan logis, dia jawab dengan ilmu, dan sangat besar artinya untuk kehidupan manusia. Kalau kita pikirkan, ya Bapak Ibu, lihat doa makan durian, siapa yang menanam tuh? Lihat doa makan buah kerambi, siapa yang menanam tuh? Orang tua kita dulu, kini itu kita tanam, biar dimakan di anak cucu kemudian. Baik, itu dengan ilmu Bapak Ibu. Di mana dapat doa ilmu kini? Pandai awak sembahyang, pandai awak beramal, pandai awak beribadah. Siapa yang ajarkan? Orang dulu. Kini kau diajarkan ke anak-anak awak. Awak anda ada nanti. Mereka lah yang melakukan kebaikan-kebaikan dan beramal kepada Allah. Hari kini kita meramaikan masjid. Mungkin 10 tahun yang akan datang awak anda ada oleh anak cucu kita yang
akan meramaikan masjid yang telah kita bangun. Ya, jadi hidup itu Bapak Ibu silih berganti seperti roda yang senantiasa berputar terus. Nah, itu mukadimahnya Bapak Ibu. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, lebih kurang 6 hari lagi kita akan merayakan Aidil Adha, hari raya korban. Ya, iya 6 hari lagi lebih kurang ya. Mungkin lebihnya tidak banyak, kok kurangnya tidak banyak. Bapak-bapak dan ibu yang terhormat, pada malam kini kita tengok bagaimana beruntungnya orang-orang yang melaksanakan amaliyah korban itu. Mudah-mudahan di antara jamaahku ada yang ikut berkorban. Kamu tidak tahu kan? Kamu tidak akan tanya ada yang berkorban, ada yang ikut tidak tanya. Ya. Tapi mudah-mudahan di antara jamaah yang datang pada malam kini ada yang ikut berkorban. Ya. Alangkah beruntungnya orang-orang yang Allah berikan kesempatan untuk berkorban. Kenapa demikian? Karena korban itu adalah suatu amal yang mendekatkan orang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amalan itu adalah jalan raya untuk mencapai titel ketakwaan kepada Allah. Ya, jadi itu jalan untuk mencapai titel ketakwaan kepada Allah. Kalau begitu kan agak gunungnya awak jadi takwa tuh. Apa bana untungnya awak jadi takwa tuh. Ketakwaan itu penting Bapak Ibu. Ya, orang-orang yang bertakwa sudah pasti melaksanakan perintah Allah, salat, puasa dan sebagainya. Tapi orang yang melakukan salat, orang yang melakukan puasa, belum tentu dia mendapatkan titel ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka cari takwa. Kan dalam Al-Qur'an dikatakan surga Allah dijanjikan untuk orang yang bertakwa kepada Allah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu untuk mendapatkan keampunan Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, itu gunanya takwa itu Bapak Ibu. Nah, bapak-bapak dan ibu yang terhormat, kerana awak akan berkorban, akan memakan korban, akan menyantap daging korban. Yang pertama, kita harus ketahui hukum korban. Pernah kami bincang-bincang ustadz sampai Bapak Ibu melihat, mendiskusikan hukum korban itu. Ya, sekurang-kurangnya ada 2 hukum korban itu. Yang pertama, ada ulama yang mengatakan wajib. Yang kedua, ada yang mengatakan sunat muakkad. Kalau hukum asalnya sunat muakkad. Tapi dia ada hadis dan ayat Al-Quran yang perintah dasarnya wajib. Yang menyatakan wajib beralasan kepada ayat yang dibacakan tadi. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepada engkau ya Muhammad nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat dan berkorbanlah. Ya, itu adalah perintah yang menunjukkan wajib. Maka hukum korban sebagian ulama mengatakan adalah wajib. Siapa? Jadi ibu, itu kan pendapat Bapak Ibu. Ya, itu kan pendapat. Kemudian berdasarkan hadis Nabi, ya, yang memberikan sinyal wajib berkorban. Apa kecek Nabi? Hadis dari Abi Hurairah, Nabi mengatakan, man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mampu berkorban tapi tidak mau melakukannya,
Apa kata Nabi? Orang yang seperti itu tidak perlu dekat ke tempat salat kami. Nah, itu namanya penekanan Pak Ibu. Kalau cerawaknya jariah sebagai ibadahnya, padu mampu berkorban, tidak mau berkorban. Padu berkorban itu penting. Itu menunjukkan wajib. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, berdasarkan dua dalil itu, ada pendapat yang mengatakan melaksanakan korban adalah wajib. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan sunat muakkad. Sunat muakkad itu apa? Sunat yang penting bana. Ini sunat tapi penting bana. Kalau sunat biasa ya biasalah. Kalau sunat muakkad penting sedikit di bawah wajib. Ya. Apakah alasan ulama mengatakan bahwasanya korban itu sunat muakkad? Hadis Nabi, Bapak Ibu. Satu hadis riwayat Imam At-Tirmizi mengatakan, "Umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum." Kata Nabi, ya, aku perintahkan kepadamu untuk berkorban dan dianya sunat bagi kamu. Ya, jadi bagi Nabi, bagi umat Nabi itu hukumnya sunat. Siapa umat Nabi? Ya kitulah. Kita umat Islam. Nah, ada satu hadis kutiba alayyan nara wa laysa biwajibin alaikum. Apa kata Nabi? Allah telah wajibkan kepadaku korban dan dianya tidak wajib bagi kamu. Kalau tidak wajib, sunat. Itu alasannya. Ya. Kalau bagi Nabi, ya wajib Bapak Ibu. Berkorban itu bagi Nabi wajib. Sama aja dengan sembahyang sunat tahajud. Bagi Nabi, Rasul itu wajib. Tapi bagi kita umatnya sunat. Tapi sunatnya sunat yang luar biasa fadilahnya. Sembahyang tahajud itu sunat, tapi fadilahnya sangat besar, sangat penting dikerjakan. Ya, kok dapet sedapet-dapetnya harus dikerjakan. Korban betul. Ya, ini wajib bagi Nabi, tidak wajib bagi sedapet-dapet dikerjakan. Sedapet-dapetnya kita usahakan dikerjakan. Kenapa? Sunatnya sunat yang penting. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, itu dua alasan yang mengatakan sunat. Ya. Ada pendapat yang ketiga, memakai kedua pendapat itu Pak Ibu. Ya. Apa kedua pendapatnya? Sunat iya, wajib iya. Bagi siapa tuh? Sunat bagi orang yang kurang mampu, wajib bagi orang yang mampu. Ya kalau mampu silakanlah berkorban. Ya, kalau sudah mampu silakan berkorban karena korban suatu amal yang sangat bagus. Ya, yang pada dasarnya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Korban itu mendekat. Nah, Bapak-bapak dan Ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, maka dengan itu tunaikan dengan ikhlas yang tujuannya adalah untuk memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang miskin, kepada tetangga kita yang kurang mampu, kepada orang-orang lain yang kita kenal, sahabat-sahabat kita yang kurang mampu akan ekonomi mereka. Lalu ini susah beli daging, ya enggak? Daging lembu, daging kambing, daging sapi. Dengan datangnya Idul Adha, hari raya korban, mereka bergembira. Sama-sama dapat makan daging, sehingga ini bergembira ria. Gembiranya itu sangat bermanfaat bagi orang yang bersedekah, Bapak Ibu. Ya, untuk siapakah korban? Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, korban itu luar biasa. Ya, luar biasa. Ada pendapat mengatakan 3 bagiannya daging korban. Yang pertama, boleh dijadikan hadiah, bukan sedekah. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang kita kenal tetapi nyo mampu.
orang kayo lah. Inyo mampu, inyo kayo. Cuma inyo jiran dengan awak, berdekat dengan rumah awak, kenal dengan awak. Awak berkorban, rasanya tak mungkin nyo tak diagih. Ya nak? Maka boleh diagih atenamu hadiah. Bukan sedekah. Kalau sedekahnya tak termasuk sedekah, orang kayo tak boleh diagih sedekah. Boleh orang kayo diagih sedekah? Tak boleh. Ya, orang kaya yang ada usaha, yang ada penghasilan, yang berkecukupan, tak usah diagih sedekah. Berikan hadiah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahagian yang kedua, untuk orang-orang miskin atas nama sedekah. Diagih sedekah. Sedekah daging korban. Ya kalau dia awak suka rancak mana peraturnya Pak Ibu. Pakai apa namanya? Pakai lot, ya enggak? Apa namanya? Pakai kupon, pakai nomor, tercatat orangnya rancak mana lah. Ya, itu terserah kepada panitia. Tapi tolong laksanakan dengan begitu adil. Jangan beko ada yang dapat, yang pasti dapat, tak dapat. Nah, itu nanti akan timbul fitnah. Apa fitnahnya? Nah, itu kan utamanya. Awak ada utamanya dah. Ya, hanya nyonya pikirnya, awak ada pikirnya. Nah, timbul fitnah adanya. Ya, fitnah, gunjing, hasud, dengki timbul. Jadi hati-hati Pak Ibu. Yang orang yang jadi panitia korban, tolong hati-hati. Jangan sampai ada yang merasa berkecil hati. Ya. Lakukan dan pembagian dengan begitu adil, ya lah adil awak beko itu salah oleh Tuhan ya ya tapi sekuat kemampuan awak melakukan adil, jangan sampai terindikasi tidak adil ya. Nah bapak-bapak dan ibu yang terhormat, yang kedua untuk apa? Untuk sedekah kepada orang yang miskin. Dan yang bagian yang ketiga Bapak Ibu, boleh diambil oleh orang yang berkorban untuk dinikmatinya, untuk dimakannya. Ya, sebahagian. Tapi yang banyak mana? Yang sampai lo 3 hari nak buat sambal, 4 hari nak buat sambal, gilo makan daging korban, sama teman-teman berkorban. Ya enggak? Barang sekali atau 2 kali makan Bapak Ibu. Kalau di awak di siko nampaknya untuk doa di hari korban. Ya, lah sudah nyoba korban. Digulainya kok daging korban tuh dipanggilnya orang makan ke rumah nyoba doa di rumah itu yang penting mana ya enggak, doa selamat namanya. Doa itu sunnah itu, tapi namanya doa selamat lah jadi kebiasaan dewa, lah jadi tradisi dewa ya enggak, tapi tradisi yang elok, tradisi yang bagus, maka itu boleh lakukan. Nah jadi ada sebagai hadiah diberikan kepada orang yang kaya ya enggak, yang mampu lah. Ada sebagai sedekah diberikan kepada orang miskin. Ini yang paling utama. Dan adalah untuk orang yang berkorban supaya mereka juga dapat menikmati daging korbannya sendiri. Ya le? Nah, Bapak Ibu. Kemudian bagian-bagian korban tuh Bapak Ibu, bagian-bagian korban tuh sama sekali tidak boleh dijual. Ya, tidak boleh dijual. Termasuklah apa namanya kulitnya, termasuklah boleh tulangnya tidak boleh jual. Semuanya harus disedekahkan. Ya. Karena dulu tuh orang kadang-kadang tukang Somalia ya enggak. Nyodanya dia upah, tapi dia ingin dia kulit sajalah aja sebagai upah enggak boleh. Ya. Kecuali kalau orang yang berkorban menghadiahkan kulit itu kayaknya silakan. Ya. Nggak ada gunanya mau kulit Pak, bagi-baginya orang deknya udah ambil salah Pak kulit kok ambil hadiahkan ke Pak tuh lihat. Tapi jadikan sebagai upah menyembelih tidak boleh. Ya. Jadi kalau sekiranya menyembelih itu diupahkan, maka ambil ke yang lain untuk mengupah, untuk upahnya. Ambil ke yang lain dia orang yang berkorban untuk jadi upahnya. Baru upahnya 50.000, 100.000 aku. Ambilkan ke yang lain Ibu. Jangan jadikan upah dari bagian korban, apakah dari dagingnya. Kamu rasa daging upahnya bu, agisa daging enggak donggok kok. Nah boleh ya? Tidak boleh. Nah, itu jale-jale itu Pak Ibu. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, jumhur ulama mengatakan korban itu disembelih setelah selesai melakukan salat Aidil Adha. Istilahnya. Setelah selesai melaksanakan salat Aidil Adha. Ya. Kalau dilakukan sebelum salat Aidil Adha, maka ini menjadi sedekah biasa. Ya. Harus dilakukan sehabis melakukan salat Aidil Adha.
Itu peraturnya Pak Ibu. Ya, lah sudah orang semayang, barulah korban disembelih. Kan baik tujuh biasanya. Ada orang sebelum semayang menyembelih, enggak kan? Lah sudah semayang menyembelih, itu kan biasa. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, yang sabananya ibadah korban kok kalau kita urut waktunya, ikolah ado semenjak manusia ado. Siapa manusia pertama yang kita yakini? Nabi Adam. Semenjak keluarga Nabi Adam, ikolah ada korban. Ya, yang dilakukan oleh anak beliau yang bernama Habil dan Qabil. Ya, yang seorang korbannya ikhlas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seorang korbannya tidak ikhlas, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semenjak Nabi Adam lah ada korban. Ya. Tapi terkenalnya ikut zaman Nabi Ibrahim. Kenapa zaman Nabi Ibrahim? Sebab perintah ke Nabi Ibrahim itu tidak tanggung-tanggung Pak Ibu. Banyak. Yang akan dikorbankan itu bukannya kambing, bukannya sapi, tapi anak kandungnya. Aku bayar. Itu maka terkenal semenjak Nabi Ibrahim. Sebab Nabi Ibrahim cuma yang diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya dijadikan korban. Bayangkan Pak Ibu. Dalam riwayat dikatakan Nabi Ibrahim adalah seorang yang susah mendapatkan keturunan, susah mendapatkan anak. Allah tua, tidak ada anak. Senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Itu doa Al-Qurannya. Rancak dibaca di apa-apa. Kalau sekiranya inyo akan mempunyai putra atau putri. Kalau ada istrinya mengandung dibacanya. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Sudah semayang. Ya. Ya Allah ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku anak yang saleh. Doa Nabi Ibrahim ku dikabulkan Allah Taala Pak Ibu. Hamil istrinya, padahal istrinya tua. Dalam riwayat dikatakanlah 75 umurnya setiajar. Hamil. Datang Jibril memberikan kabar bahwa Siti Hajar hamil. Takajui. Maka mungkin hamil muda tua. Di Allah Ta'ala tua muda sama saja. Bahkan yang tua itu bisa dimudahan. Sedang dado dulu bisa dijadikan. Dado dulu udah bisa menjadi ado. Apalagi nanti tua bisa dimemudakan sanang di Allah Ta'ala. Kalau Allah menginginkan. Nah bapak-bapak ibu hamil istri Nabi Ibrahim. Awaklah tua, kini kau dapat anak. Tentu bukan main gembira betul. Lahir anaknya, lahir anaknya dia nama Ismail. Apa arti Ismail? Dari segi bahasa artinya yang dikehendaki kedatangannya. Yubana ingin bananya doa, ingin bananya datang, ada datangnya. Ingin bana dapat anak. Itu arti Ismail, yang diingini kedatangannya. Dia nama Ismail. Maka digadang ke anak ko Pak Ibu seperti mananai minyak panuh. Agak salah anak kandung sibiran tulang, ube jariah pala redamang, sedingin tanpa di kepala, awalnya tuo baru dapat anak rancak, segar, sehat. Tentu ya sehat, bakal akan Allah jadikan nabi dan rasul. Jadi orang kau nabi kau memang cerdas, sehat fisiknya. Ini kadang kayak Nabi sakit-sakitan dah. Jadi itu Bapak Ibu. Nabi-nabi itu sehat-sehat semuanya. Nah cerdas, sehat. Nah kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, setelah beranjak umur 13 tahun, san yang tatuntuang kasih sayang ke anak aku tiba mimpi. Wahyu Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim. Datang mimpi kepada Nabi Ibrahim. Apa mimpinya? Ibrahim, sembelih anakmu jadikan korban. Sembelih anakmu jadikan korban. Tuh Pak Ibu. Dalam ada satu riwayat mengatakan bahasa Nabi Ibrahim itu memang orang yang dermawan Pak Ibu. Pada suatu hari pernah menjamu orang dalam jumlah yang sangat banyak. Kemudian ada orang yang mengecek terang adik Ibrahim. Apa nak kecek orang tuh?
memang suku Ibrahim ku bersedekah ya. Memang suku Ibrahim ku sedekah. Ya, memangnya patuh ke Tuhan. Anak kecil Ibrahim jangankan haratu ceknya. Kok menyampang adu ambo beranak disuruh Allah menyedekahkan anak tu akan ambo sedekahkan. Atu talanjur bicaranya waktunya ambo punya anak dulu. Kini kau lalai Ibrahim lah umur 13 tahun datang mimpi kenyo. Kecil mimpi tu tepatilah janjimu. Apa janji? Dulu engkau pernah mengatakan kalau Allah berikan seorang anak, lalu Allah perintahkan untuk disembelih, dijadikan korban, engkau rela kalau Allah yang perintahkan. Sekarang Allah perintahkan engkau sembelih anakmu, jadikan korban. 3 malam berturut-turut datang mimpi itu Pak Ibu. Tentu dilema, you pandang mau mengecek dulu tu seperti itu. Ya, waktu mau menjamu orang banyak makan, lalu terlanjur mengecekkan seperti itu. Yo memang pernah, tapi bakal lah. Awak sayang kan nak? Bakal. Dek 3 malam berturut-turut mimpi itu besok datang beli. Ya. Itu tidak dapat melak oleh Pak Ibu. Harus dilaksanakan. Nah, disitulah nampaknya betapa tegarnya iman takwa Ibrahim. Betapa beriman beliau, betapa bertakwa beliau kepada Allah. Ya. Mengutamakan kehendak Allah dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Nah, mulailah Nabi Ibrahim kecekkan ke orang rumah. Wahai orang rumah, wahai istriku yang tercinta, engkau yakin tak aku ni seorang nabi? Yakin. Engkau yakin tak aku seorang rasul? Yakin. Engkau yakin tak aku tidak akan pernah berbohong? Yakin. Dengarkan kecil Ibrahim. Allah perintahkan kita mengorbankan anak kita. Bagaimana pendapatmu? Apa yang kecil istri Ibrahim Pak Ibu? Wahai suamiku, kalau Allah yang perintahkan, jangankan anak, kita pun boleh jadi korban kalau Allah yang perintahkan. Aku jawab setiaja. Kalau ke ibu apa-apa ngecek apa jawab ibu kan? Ambo bermimpi longko. Allah perintahkan ambo memotong lian anak awak bampe kau. Apa jawab ibu kan? Lagi lo orang tua aja. Enak. Istiajar ndak? Aku yakin. Nah, lah selesai perkara cek Pak Ibu. Selesai masalah cek antara Ibrahim dengan istri. Kini kau pilih ke anak leh. Anak kau amuh ndak kau? Akan pusing lo pikir tu amuh anak kau. Beko amuh amak kau anak ndak amuh. Kau anak kau ngeri potong kau. Nang dijadikan korban. Ya. Pilih ke anak leh. Tu tertulis dalam Al-Quran. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Itu nak kecil Ibrahim. Wahai anakku, sesungguhnya ayah telah melihat dalam mimpi bahwa Allah perintahkan ayah menyembelihmu dijadikan korban. Maza tara, bagaimana pendapatmu? Itu nak kecil Ibrahim ke anaknya yang berumur 3 balik tahun Pak Ibu. Kalau anak-anak kini kau umur 3 balik tahun, ada anak awak di rumah umur 3 balik tahun, mengecek awak kayaknya seperti itu. Ayah bermimpi malam tadi Allah perintahkan ayah menyembelih engkau. Balas jawab anak awak kan? Ya, Pak Ibu, ikut Ismail ya, dikatakan Ibrahim seperti itu. Allah perintahkan ayah menyembelihmu dijadikan korban. Bagaimana pendapatmu? Kau yang Ibrahim lah bakal camu hati dalam itu melawan pejawa, melawan pejawa. Tapi rupanya tidak melawan. Memang orang kan diangkat jadi nabi Pak. Taatnya luar biasa, patuhnya luar biasa. Kalaulah tadangan nama Allah tu bergetar hatinya. Apa nak kecek Ismail? Ya abatif alma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku yang tercinta, ni kecil beliau. Kalau memang Allah yang perintahkan kepada ayah, jangan takut, jangan gentar, laksanakan. Insya Allah ayah akan mendapati aku dalam keadaan sabar. Jadi nabi je Pak Ibu, nabi Rasul
Sampai lari utamanya apa? Sabar. Awak kini kau nak lo mau sabar. Seketik menangis, seketik menangis, ya tak? Hilang kepiang menangis, meninggal anak menangis, sakit menangis, kan iya kan? Tak menangis lo sabar, rupanya sabar pula senjata yang paling luar biasa pak ibu, ya luar biasa. Nah kaum muslimin kaum muslimat yang berbahagia, apa nanti cek Nabi Ismail ke ayahnya? Waktu itu baru berumur 13 tahun, ya. Laksanakanlah apa yang Allah perintahkan kepada ayah. Insya Allah ayah akan mendapati aku dalam keadaan sabar. Ya, kalau cara awaknya Pak Ibu, silahkan ayah ambo sabar saja umurnya. Laksanakanlah perintah Tuhan tuh, ambo sabar. Walaupun lihi ambo dipotong, nyawa ambo kemelayang, ambo sabar. Kalau itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, di sikoko nampak enggak di awak? Tiga macam manusia. Yaitu orang-orang yang taat kepada Allah Tuhannya. Macam yang pertama ayah namanya. Macam yang kedua ibu namanya. Macam yang ketiga anak namanya. Ayah taat, ibu taat, anak taat. Ya le? Jadi kalau dalam rumah tangga itu lah ada tiga oknum kok. Ayahnya taat, amaknya taat, anaknya pasti taat. Ya, tapi kebanyakan tidak baik itu udah pak ibu. Kadang-kadang amaknya taat, ayah tidak pernah semayang. Ya, kadang-kadang ayahnya tidak bersegak taat. Ya, pakai soban, pakai jubah, pakai kaguang ke musaji, ke surau, enak. Tapi dan nama mah kerja di rumah kawan ke rumah kawan bagunjing, ya enggak? Madu domba, asuhan pitana, kan itu masalah. Nah, akhirnya anak ragu nama lagi ama ya. Nah, tapi nani kok keluarga Nabi Ibrahim tidak, keluarga Nabi Ibrahim tidak. Banyak kondisi keluarga Nabi Ibrahim, ayahnya taat kepada Allah, Nabi Ibrahim, ibunya taat kepada Allah, Siti Hajar, anaknya taat kepada Allah, Ismail. Ya, maka jadilah kerajaan itu bapak. Nah, akhirnya awak kok dapet pinta je pintu, baik tulun aja kita ciptakan. Ya, kita ciptakan manusia-manusia yang taat kepada Allah. Dan korban itu gunanya salah satu fungsinya bapak ibu menggiring kita supaya kita jadi orang taat. Ya, mau carilah suasananya ada raya korban tuh. Yang pertama orang takbir 3 hari 3 malam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 hari 3 malam. Kalau raya paso semalamnya. Ya, menggiring awak supaya taat kepada Allah. Nah, nan keduanya kita lakukan sembahyang sunatnya. Sembahyang sunat Idul Adha. Luar biasa. Jadi hari raya nang gadang tuh raya korban, bukan raya puasa. Raya puasa itu raya biasa saya merayakan puasa orang yang puasa. Tapi kalau raya Adha aku Bapak Ibu, ya bayangkan sebagian saudara kita umat Islam sedang ada di Makkah menunaikan ibadah haji. Ya, di hari raya korban. Jadi luar biasa. Nah, jadi memang gunanya untuk menggiring kita supaya bertakwa kepada Allah. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, maka dilaksanakanlah oleh Nabi Ibrahim, oleh ibunya, oleh anaknya, suasana korban. Ya, dilaksanakan. Tapi Allah itu kan maha pengasih, maha penyayang. Kan tidak jadi Nabi Ismail dipotong jadi korban dah, diganti dengan kibas yang besar, kambing yang besar oleh Allah Ta'ala, yang gemuk, yang didatangkan ya untuk gantinya. Tapi itu hanya sebagai ujian. Tidak mungkin Allah akan melakukan kezaliman kepada para hambanya. Ya, wa annallaha laisa bizallami lil abid. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah melakukan kezaliman kepada para hambanya.
Kalau ia dipotong Nabi Ismail, itu berarti salim bana kerajaan. Ya, Allah hanya berikan ujian, Pak Ibu. Lai taat apa enggak? Lai mau melakukan apa enggak? Ya. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, skenarionya seperti itu. Nah, sebagai ujian dan sebagai cobaan. Akiniko syariat itu tuh ditransfer, dipindahkan kepada syariat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang Nabi Muhammad, Nabi awak, Rasul kita dengan Nabi Ibrahim itu kan sangat dekat. Nabi Ismail itu kan kakek dari Nabi Muhammad. Kalau diurut ya punya namanya kate itu sampai guru Ismail, Ibrahim. Ya. Jadi kakek Nabi kita. Pernah Nabi mengatakan, ya, kecil Nabi kepada sahabat, kalau kalian ingin melihat Nabi Ibrahim, tengok sajalah Nabi kalian je. Artinya tengok dirinya. Ini serupa dengan Nabi Ibrahim. Nah, jadi Nabi Muhammad itu mirip dengan Nabi Ibrahim. Kau tisal masuk kan? Apa-apa nih Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Maka kini yang mau katakan tadi, alangkah bahagianya orang yang Allah berikan kesempatan, kemampuan untuk berkorban. Ya, maka Nabi mengatakan, Pak Ibu, ya, kau yang harus kita camkan, kita perhatikan, mangkana lahu sa'atan falam yudahi falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Ajak Nabi, barang siapa yang adalah kesempatan untuk berkorban, tapi dia tidak mau melakukannya, aku khawatir kecil Nabi, nanti dia akan mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Oh bayu, mampu tapi tidak mau, ya, mampu tapi tak mau. Seharusnya awak kalau ada Allah Ta'ala kemampuan, maka kita dengan patuh, dengan taat melaksanakannya. Ya, dengan patuh, dengan taat melaksanakan perintah tersebut. Yang kita ingin mendapatkan berkah, ya, ingin mendapatkan fadilah dari amalan-amalan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, maka dengan itu sekali lagi ambo ulang, berbahagialah orang yang Allah berikan kesempatan. Marilah laksanakan dengan sebaik-baiknya. Tapi ada pendapat yang mengatakan Pak Ibu, ya, yang senantiasa jadi perbincangan, antara satu ekor kambing untuk satu orang, satu ekor lembu untuk 7 orang. Ya, jadi itu yang pengetahuan kita selama itu pendapat Imam Asy-Syafi'i. Ya, pendapat Imam Syafi'i, 1 ekor kambing untuk 1 orang, 1 ekor lembu untuk 7 orang. Dalam hadis katakan 1 ekor onta untuk 10 orang. Ya. Nah, tapi kalau ada orang yang melaksanakan perintah seperti yang dilakukan Ibrahim dan Nabi Muhammad. Ya. Nabi Muhammad berkorban, apa doanya? Ya Allah, terimalah korban ini untuk Muhammad, untuk keluarga Muhammad, dan untuk umat Muhammad. Ya, itu doanya waktu menyembelih korban. Artinya apa? Untuk seluruh keluarganya dengan 1 ekor kambing. Ya, untuk seluruh umatnya yang masih hidup atau sudah meninggal dunia, 1 ekor kambing dah. Nah, maka adalah si koko versi pendapat Pak Ibu yang menyatukan bahasa narancanya ya 1 ekor surang lah kambing, balimo 5 ekor kambing, ya enggak? Kalau 1 keluarga itu 5 orang, ama, ayah, anak 3, 5 ekor kambing. Tapi kalau enggak ada dah 1 ekor kambing untuk 1 keluarga. Ya, 1 ekor kambing untuk 1 keluarga. Ada pendapat yang mengatakan seperti itu. Yang jale orang-orang yang berkorban adalah orang-orang yang terbaik, ya, di dalam Islam, yang hatinya patuh dan tunduk untuk menjalankan perintah Allah dengan mengorbankan sebagian hartanya untuk korban. Dan korban itu hakikatnya sedekah daging kepada orang-orang yang membutuhkan. Pada prinsipnya sedekah itu adalah amalan yang sangat luar biasa, Pak Ibu. Barang siapa orang yang melakukannya akan mendapatkan pahala yang sangat besar, fadilah yang sangat besar yang akan Allah berikan kepada mereka. Sekali lagi ambo ucapkan
mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang ikut berkorban pada tahun kini, Allah terima korbannya, Allah jadikan amal saleh. Ya. Dan bagi kita yang belum mampu, yang belum ada kesempatan untuk melakukan korban pada tahun kini, kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah mudahkan rezeki, Allah lapangkan rezeki, dan pada tahun berikutnya Allah izinkan kita untuk melaksanakan korban, supaya kita mendapatkan pahala korban sebagaimana yang dijanjikan. Jadi itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat yang disampaikan untuk malam ini. Karena waktu lama suah, ambo ucapkan terima kasih atas perhatian diberikan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kemudian ambo sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.